Tuh. Film-film yang dibuat oleh sinas-sinas Indonesia ini sudah cukup belum membawa unsur-unsur budaya Indonesia termasuk mengikut sertakan permainan tradisional, makanan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kan kalau Korea selalu ada tuh ya kan, kimchinya disertakan. Jadi kita orang Indonesia pengen makan kimchi gitu. Nah kenapa kita yang kaya akan kuliner, kaya akan budaya permainan dan dari lain, Sabang sampai Merauke banyak bisa membuat masyarakat dunia jadi menyukai juga lewat film-film. Nah kalau Kang Asep Kambali sendiri melihatnya seperti apa? Ya dan mungkin Saya kendalanya kira- apa sih Mas? Betul. Oke, saya kira gini, sineas yang paling legendaris yang filmnya ya ini film karya kreatif yang paling berpengaruh, yang paling disegani adalah film G30 SPKI gitu ya. Itu film propaganda yang paling keren dan film itu alat propaganda. Betul. Film itu alat, itu industri. Jadi apapun itu dengan film itu harus bisa menguntungkan, harus bisa membentuk karakter, harus bisa mengarahkan orang. Nah, film-film Amerika ya, dia film Vietnam gitu ya. Dia kalah kan sebenarnya, tapi dia seolah-olah menang terus dengan ada Rambo gitu ya. jadi itu. Nah, jadi yang menarik memang kenapa Korea misalnya banyak film percintaan gitu ya. Karena mereka untuk melawan di Korea tuh tingkat perceraian dan KDR itu tinggi sekali. Itu maka di film-film harmonis gitu. Ya. Nah, yang saya bingung ini, kenapa kita sekarang nih lagi rame kalau saya lihat Netflix ya, itu lagi rame film horor. Ya, memang ada tradisinya ya, ada tradisi budayanya, tapi kan itu budaya menurut saya kurang ngebangun gitu. Nah, klinik gitu ya. Nah, maka sebenarnya sinergi antar pihak dengan ekosistem kreatif tadi itu saya kira harus dilatih dan ini harus dimasukkan ke dalam pendidikan dasar gitu ya. Jadi bagaimana kreativitas itu dibangun dari sejak dini. Jadi anak itu belajar itu betul-betul menumbuhkan kreativitas, bukan diajarkan disuapin oleh guru gitu ya, ngejar nilai gitu. Ya akhirnya memang kreativitas itu tidak keluar dan satu lagi memang anak-anak itu mesti keluar ya, mesti ke jalan, mesti bermain, mesti seperti itu gitu. Sepakat. Kang Asep, ini ada pertanyaan juga dari Okezoners yang di Instagram. Gimana caranya supaya permainan tradisional bisa adaptif dengan kemajuan teknologi, Kang Asep? Nah ini memang ada satu fakta yang menurut saya ini melemahkan kita hari ini ya. Kenapa? Masyarakat di era saya lahir di tahun 70-an akhir ya. Awal 80-an saya hidup dengan serba apa adanya gitu ya. Belum ada gadget. TV pun saya waktu itu belum punya, orang tua jadi masih nonton di kelurahan gitu ya, di kampung di Cianjur. Jadi bisa dibayangkan kita penuh dengan kebersamaan dan setiap hari ada sesuatu yang dilakukan. Nah, jadi bagaimana menghubungkan? Nah, ini persoalannya adalah gini, saat ini yang terjadi di dunia nyata itu kan kita lebih cenderung dikendalikan oleh gadget gitu ya, oleh gadget kita yang kita gunakan. Nah, sehingga memang akses dan waktu terhadap tradisional ini kurang itu. Nah, maka sebenarnya yang mesti dilakukan oleh para kreator gitu ya, baik itu konten atau film atau apapun itu mesti dimasukkan ke dalam gadget gitu ya. Jadi nah seperti orang Korea tadi nostalgia gitu ya, tradisi nostalgia dibalut ke dalam dimasukkan ke dalam sebuah film gitu ya. Padahal sebenarnya itu kritik sosial karena masyarakat kita hari ini sikut-sikutan begitu gitu kan ya. Sepakat saling bunuh-bunuhan gitu. Nah, itu kan kritiknya itu bagus gitu. Nah, jadi untuk bisa klop dengan anak zaman sekarang memang ya kontennya harus dibanyakin. Nah, cuma kadang-kadang ini konten dibanyakin tapi kadang nggak laku juga gitu ya, nggak kuat juga gitu. Saya kira ngelihatnya ini dilihat dari tahun 2010-an lah, sejak ada gadget yang makin smartphone ya. Karena sebelum tahun 2010-an itu gadget masih bukan stupid phone istilahnya apa ya, yang masih monokrom gitu loh, yang hanya satu SMS telepon aja gitu kan. Setelah 2010 baru tuh mulai ada handphone BlackBerry dan lain sebagainya yang ada layar ya berwarna gitu ya, kemudian iPhone dan sampai hari ini. Nah, memang yang mesti dilakukan itu kayak PUBG saya kira ya. PUBG itu lebaran dia ikutan gitu ya. Ada ketupat yang mesti dicari lagi main gitu.
Gitu kan di PUBG lebaran loh di Indonesia itu kalau karena saya main PUBG sampai hari ini loh. Oh, Tadi malam. masih. mabar, Usernya mabar. apa nih, Kang Asep? Kita mabar nih malam-malam. Boleh nanti setelah ini ya. Siap, Kang Asep. Ini kan ada fenomena yang terjadi ketika misalkan kita juga melihat misalnya banyak pemberitaan mengenai anak-anak yang menjadi tantrum ketika dia dilepaskan handphonenya Iya. dan menjadi brain rot atau misalnya perkembangan motoriknya terlambat karena speech delay karena dia terlalu banyak terpapar sama gadget. Betul. Nah, kalau misalnya nih untuk orang tua baru di luar sana yang mungkin dia sendiri dari kecil ada di masa peralihan di mana dia sendiri tidak bermain permainan tradisional gitu. Nah, Kang Asep mungkin juga bisa punya nggak? gadget ya. Cuma mungkin gadgetnya waktu masih monopoli. Ular. Mungkin ini bisa menjadi informasi kepada Okezoners yang menjadi orang tua baru. Sebenarnya benefit apa sih yang mungkin bisa didapatkan sama seorang anak? Misalnya dia bisa lebih aktif secara motorik ketika dia memainkan permainan tradisional. Tradisional ketimbang gadget ya. Betul. Nah, sebenarnya keuntungannya banyak ya. Cuma memang gini, dalam konteks era transformasi digital ini yang dilakukan oleh kita harus balance sebenarnya. Nggak bisa kita, artinya tradisi, modernisasi, masa lalu, masa kini gitu ya. Itu konvensional dan digital, itu mesti seimbang. Nah, keseimbangan ini akan melahirkan segala sesuatu yang tentu lebih baik, lebih seimbang ketimbang digital ya kita fokus digital gitu. Itu ya nanti konvensionalnya ketinggalan. Nah, jadi untuk melestarikan itu memang harus ada keseimbangan. Dalam hal misalnya mengelola waktu. Sama anak saya PS main, Nintendo Switch main, HP main, Roblox main tiap Jangan-jangan kalau main dia sama Kang Asep nilai juga, main bagus. Main bareng kalau pagi. Nah, tapi mancing dia suka gitu ya, silat dia ikut gitu ya. Ini kita Sabtu Minggu ini mau mancing ke pulau gitu ya. Wah, keren banget. Ini saya sebagai jiwa bapak-bapak merasa terpanggil nih Kang Asep buat mancing. Gimana kalau misalkan mau gabung, gimana caranya? Info-info. Oh boleh. Ya, nanti saya punya komunitas namanya komunitas Historia Indonesia itu kan. Jadi itu ada, kita mau nginep di Pulau Onrus nanti, kita akan belajar sejarah, masuk benteng, masuk bunker gitu. Dan saya bawa pancingan, pasang tenda, kita mau mancing sambil sama anak saya yang umur 8 tahun karena liburan kan gitu. Nah, jadi memang itu orang tua mesti pinter-pinter membagi waktu. Orang tua mesti pinter-pinter memilah asumsi asupan maksud saya ya untuk anak-anak kita gitu ya. Supaya antara tradisi dan modernisasi ini tidak juga ketinggalan, harus balance tadi. Nah, permainan tradisional di gadget juga ada gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita aksesnya. Cuma memang konten kreator saat ini yang rata-rata seusia 30-40-an ini memanfaatkan kelemahan anak-anak kita yang kecenderungan tadi, misalnya mohon maaf ya, mbak-mbak di rumah itu kan untuk menenangkan itu yang paling bener kan ditontonin TV, tontoninnya YouTube, orang tuanya kerja nggak ada yang tahu kan gitu ya. Nah akhirnya supaya tenang ditontonin YouTube dia kadang-kadang yang konten kreatornya orang-orang dewasa, misalnya Just No Limit siapa gitu kan, padahal mungkin dia belum cocok main itu ya atau nonton itu ya. Ada Bang Cupu ya gitu, ada siapa lagi tuh yang konten kreatornya keren-keren gitu ya, dan yang nonton kan anak-anak semua itu, sampai akhirnya mereka besar itu ya fansnya ke situ. Sampai anak saya juga waktu tanya waktu itu umur 4 tahun mau jadi apa, YouTuber gitu. Wah, sekarang iya anak-anak sekarang Gen Alpha tuh maunya jadi YouTuber. Bukan jadi sejarawan, bukan jadi pilot, bukan jadi Kang Asep tidak ada penerus nih Kang Asep dari lini garis darah sendiri. Sejarawan digital kali ya. Betul.